Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Bayu, selaku pengampu mata kuliah Sosiologi Olahraga. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan review jurnal olahraga dan prestasi. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Febrina Selvadwi, yang kedua Nafa Fadilah, yang ketiga Ahmad Akbar Rizky, yang keempat Fiana Astuti, yang kelima Muhammad Panji, yang keenam Muhammad Ardi, 7 Adelaida, 8 Ahmad Nafah, dan yang terakhir Hanafi Zulfikor. Oke, next. Untuk selanjutnya, hal-hal yang akan kami presentasikan yang pertama adalah jurnal pertama terkait dengan sumbangan ilmu sosiologi penunjang olahraga terhadap pembinaan olahraga prestasi. Yang kedua, jurnal di Indonesia dan Cina. Yang ketiga, meningkatkan olahraga prestasi. Yang keempat, jurnal terkait dengan peningkatan prestasi olahraga nasional secara dini melalui PPLB dan PPLM. Dan jurnal yang terakhir adalah dalam meningkatkan prestasi atlet. Baik, next. Untuk selanjutnya akan diambil alih oleh Mbak Febrina. Baik, jurnal pertama tentang sumbangan ilmu sosiologi penunjang olahraga terhadap pembinaan olahraga prestasi. Pada jurnal pertama, sport sosiologi atau sosiologi olahraga memusatkan perhatian pada objek khas, yakni fenomena sosial terjadi dalam olahraga. Di dalam lingkup olahraga, olahragawan diharapkan dapat bersosialisasi dengan pelatih, teman satu tim, penonton, pemimpin pertandingan, bahkan juga akan berinteraksi dengan lawan. Satu sisi khusus sosiologi adalah menerapkan bidang sosiologi dan sisi lain menerapkan bidang teori ilmu pengetahuan olahraga. Tujuan sosiologi olahraga adalah untuk memeriksa olahraga bidang tindakan dalam hubungannya dengan struktur internal dan memposisikan di dalam masyarakat, yaitu struktur eksternal. Sosiologi olahraga merupakan sebuah subdisiplin ilmu keolahragaan yang tergolong masih muda di dunia pendidikan Indonesia yang dianggap telah mapan perkembangannya. Selanjutnya yaitu fungsi instrumental olahraga. Menurut Rusli Lutan 2006-11, fungsi instrumental olahraga ini memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi sosio-emosional olahraga, mencangkup pemenuhan kebutuhan individu untuk mempertahankan stabilitas sosio-psikologis, meliputi 3 mekanisme, yaitu mekanisme untuk mengelola ketegangan dan konflik, pemberian kesempatan untuk membangkitkan perasaan adanya komunitas, dan kesempatan untuk melampiaskan perilaku agresif yang aman dan disetujui. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi olahraga, tercermin dalam kepercayaan bahwa olahraga merupakan sarana penting untuk mengalihkan nilai-nilai budaya kepada individu sehingga karakteristik kepribadiannya berkembang. Mekanisme yang berkaitan dalam fungsi sosialisasi yaitu dan yang ketiga, fungsi integrasi sosial. Berarti bahwa melalui olahraga dapat dicapai integrasi yang harmonis antara individu yang tadinya terpisah, teralienasi, atau terbuang dari lingkungannya. Hal ini terjadi melalui 2 mekanisme, yaitu melalui perasaan kental sebagai warga komunitas dan melalui perasaan sebagai orang dalam dan orang luar. Jurnal 2, Sistem Olahraga Prestasi di Indonesia dan Cina. Sistem olahraga prestasi di Indonesia dan Cina, model pengembangan olahraga kompetisi di Cina mengalami beberapa perubahan fungsi pemerintah selama 3 tahap antara tahun 1949 dan 2012. Pada beberapa bidang, pengembangan kebijakan olahraga di Cina selalu dibentuk oleh persyaratan politik, ekonomi, dan pendidikan. Sejak awal reformasi dan keterbukaan pada tahun 1970-an, olahraga prestasi mendapat lebih banyak dukungan dari pemerintah, sementara olahraga masyarakat diharapkan didukung oleh masyarakat itu sendiri.
Peluang kompetisi di Indonesia disesuaikan dengan kalender nasional dan internasional. Sistem yang digunakan menggabungkan antara sentralisasi dan desentralisasi untuk olahraga prestasi. Di Indonesia, hanya memfokuskan pada cabang olahraga atau individu atlet yang sudah dinyatakan lolos menuju Olimpiade. Sedangkan Cina menyesuaikan dengan kalender Olimpiade, jadi untuk tujuan jangka panjangnya lebih terstruktur dengan baik. Sistem administrasi yang digunakan sentralisasi, fokus pemerintah Cina kepada cabang olahraga yang dipertandingkan pada Olimpiade, baik dari tingkat nasional hingga internasional dan tim senior hingga tim junior. Perbedaan mencolok terlihat pada strategi pemenang Olimpiade dan fasilitas. Latihan yang Perbedaan digunakan mencolok. Baik, bisa Lanjut, dilanjutkan. Ya. Perbedaan mencolok terlihat pada strategi pemenangan Olimpiade dan fasilitas latihan yang digunakan, serta digunakan sumber daya manusia yang berperan dalam mempersiapkan atlet. Pemerintah Indonesia berkonsentrasi pada cabang olahraga dan atlet yang telah dinyatakan lolos kualifikasi melalui latihan yang intensif dengan dukungan tenaga pelatih di Indonesia yang belum berjalan secara profesional. Mengapa belum profesional? Karena kebanyakan tenaga pelatih yang masih melakukan hal yang di luar bidang olahraga prestasi, misalnya aktif dalam kepengurusan suatu organisasi, aktif di instansi pemerintahan, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Sedangkan pemerintah Cina berkonsentrasi mempersiapkan sumber daya terbaik yang berpotensi memperoleh medali emas melalui treatment khusus dan latihan yang intensif dan yang didukung oleh tenaga pelatihan profesional dan tim akademisi serta ilmuwan atau peneliti. Mengapa dikatakan profesional? Karena pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih yang sudah ditunjuk untuk menunjukkan kinerjanya dalam kurun waktu tertentu dan akan dievaluasi. Fasilitas latihan olahraga prestasi di Indonesia masih bersifat general atau cabang olahraga yang profesional secara keseluruhan dalam suatu pusat pembinaan. Hampir tidak ada perbedaan antara pusat pembinaan tingkat klub, daerah, hingga nasional. Sedangkan fasilitas latihan olahraga prestasi di Cina dilakukan pada pusat-pusat pembinaan dengan jumlah dari 20 pusat pembinaan olahraga yang potensial. Kemudian untuk jurnal yang ketiga berjudul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Olahraga Prestasi. Peran orang tua merupakan salah satu motivasi bagi anak-anaknya dalam mengembangkan kemampuan dirinya untuk mengikuti latihan olahraga di desanya, yang dilaksanakan oleh pemuda penggerak olahraga pedesaan wilayah anak tersebut berada. Motivasi dapat diperoleh dari luar dan dalam diri anak, yang dikenal dengan motivasi secara eksternal dan internal. Motivasi eksternal dari luar diri anak salah satunya dapat diperoleh berupa dukungan keluarga. 3 peran orang tua yang memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk mengikuti latihan olahraga. Yang pertama yaitu memberikan dukungan moral. Berpartisipasi aktif para anak dalam kegiatan olahraga sangat dipengaruhi oleh keluarga, terutama dukungan motivasi aktif dari orang tua. Bila motivasi positif yang diberikan dapat berlangsung baik, akan memberikan dampak baik. Demikian juga sebaliknya. Untuk yang kedua, memenuhi fasilitas yang diperlukan anak-anaknya. Peran dukungan orang tua yang menyatakan memenuhi fasilitas yang diperlukan anaknya berlatih sesuai dengan hasil jawaban dari wawancara pada orang tuanya, yang sesuai dengan pernyataan dari Siswanto, bahwa keluarga dan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku dan sikap anak, yang mendorong dukungan memberikan fasilitasi kegiatan anaknya. Kemudian yang ketiga, memberikan dukungan sosial dari lingkungannya. Peran orang tua bersama keluarga serta masyarakat lingkungan yang memberikan dukungan sosial pada anak-anaknya secara utuh dan besar sangat berarti untuk berlatih olahraga di lingkungan desa wilayahnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara para orang tua yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga sangat senang dan mendukung bila salah satu keluarga mengikuti kegiatan olahraga di wilayah desanya. Oke, yang selanjutnya
ada jurnal keempat. Jurnal ini membahas mengenai peningkatan prestasi olahraga nasional secara dini melalui PPLP dan PPLM. Karya ilmiah ini ditulis bertujuan untuk mengkaji sumber daya manusia pada atlet dan pelatih olahraga, baik yang berada di PPLP maupun PPLM, serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pelatih PPLP dan PPLM. Hasil yang diharapkan dari penulisan karya ilmiah ini adalah pembinaan atlet PPLP dan PPLM yang strategis dan dapat dijadikan sebagai sumber pembinaan atlet nasional yang dapat berprestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Pelatih yang melatih atlet PPLP dan PPLM harus kompeten dan mempunyai sertifikasi yang standar dan terakreditasi. Dalam hal ini ada yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, setiap orang pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Dan di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Sehingga atlet perlu pembinaan sejak dini. Pembinaan olahraga, khususnya olahraga prestasi, harus dilakukan secara berjenjang, terencana, dan terprogram, dimulai dari usia dini, agar atlet dapat mencapai prestasi puncak di usia yang paling tepat. Yang kedua, pembinaan prestasi olahraga yang diselenggarakan oleh PPLP dan PPLM dapat berfungsi sebagai pemasok atlet nasional, sehingga proses pembinaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan para pelatih juga harus memiliki kompetensi dengan sertifikasi yang memenuhi standarisasi dan terakreditasi. Yang ketiga, pengelolaan PPLP dan PPLM harus menggunakan sistem promosi dan dekreasi agar atlet yang dibina lebih kompetitif dan berprestasi. Oke, selanjutnya jurnal yang kelima, yaitu peranan psikologi dalam meningkatkan prestasi atlet. Dalam pembinaan olahraga, aspek psikologis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya suatu prestasi. Faktor psikologi dan tingkah laku meliputi motif-motif berprestasi, intelijensi, aktualisasi diri, kemandirian, agresivitas, emosi, percaya diri, motivasi, semangat, rasa tanggung jawab, rasa sosial, hasrat ingin menang, dan sebagainya. Kemudian kontribusi psikologi olahraga dalam meningkatkan prestasi atlet itu merumuskan manfaat psikologi olahraga bagi prestasi olahraga sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjelaskan dan memahami tingkah laku atlet dan gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga pada umumnya. Ini sangat perlu karena tingkah laku manusia yang tampak pada hakikatnya tidak terlepas dari sikap atau attitude yang tidak tampak. Sikap individu dipengaruhi oleh banyak faktor psikologi seperti sifat-sifat pribadi individu, motif-motif, pikiran, perasaan, serta pengalaman, pengetahuan, hambatan yang dialami dalam hidup, serta pengaruh-pengaruh lingkungan lainnya. Kemudian yang kedua, dapat meramalkan atau memprediksi. Kemungkinan yang dapat terjadi pada atlet berkaitan dengan permasalahan psikologi. Dengan membuat prediksi secara tepat, dapat ditentukan program dan target sesuai keadaan dan kemampuan atlet yang bersangkutan, serta dapat dihindarkan hal-hal yang kurang menguntungkan perkembangan atlet. Kemudian yang ketiga, dapat mengontrol dan mengendalikan gejala tingkah laku dalam olahraga, dengan perlakuan-perlakuan untuk menanggulangi hal-hal yang kurang menguntungkan. Juga dapat memberi perlakuan-perlakuan untuk mengembangkan kemampuan dan segi-segi positif yang dimiliki atlet. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, terkait dengan review jurnal olahraga dan prestasi. Apabila ada kekurangan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.